Rekor demi rekor tadi malam sudah terpecahkan oleh seorang bocah yang masih sangat belia 18 tahun. Siapa lagi kalau bukan the one and only Prince Lamine Yamal. Halo jelas, selamat datang kembali di channel Biru Merah, channel khusus membahas tentang FC Barcelona dan juga dunia sepak bola. Ya, mencatatkan hat-trick pertamanya di usia 18 tahun. Menjadi pemain termuda yang berkontribusi 100 gol di usia 18 tahun. Menjuarai Euro, menjadi pemain muda terbaik 2 kali beruntun. Menjadi the most success dribble di 5 liga top Eropa, melampaui Messi dan juga Neymar. Siapakah lagi kalau bukan the one and only Prince Lamine Yamal. Ya, tadi malam Lamine Yamal lawan Villarreal sedang memasak, sedang mencatatkan rekor barunya yang semakin hari semakin diukir teman-teman. Lamine Yamal berhasil mencatatkan hat-trick pertamanya melawan Villarreal dan mengantarkan Barcelona kokoh di puncak klasmen. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja review bagaimana jalannya pertandingan Barcelona versus Villarreal tadi malam. Oke, seperti biasa kita akan mereview dari susunan pemain yang diturunkan oleh Hansi Flick. Ya, Hansi Flick menurunkan seperti biasa formasi 4-2-3-1. Ini seperti biasa kiper diisi oleh Joan Garcia. Lalu backnya ada duet Eric Garcia dan juga Cubarsí, Koundé dan juga Balde. Lalu ada Fermin Lopez, Bernal dan juga Olmo. Depannya lagi Rapinya, Lamine Yamal, dan juga Ferran Torres. Nah teman-teman, kita akan bahas dari satu persatu pemainnya. Kita mulai dari Joan Garcia dulu. Joan Garcia tadi malam luar biasa, save-nya beberapa kali. Ini nggak tahu ya, kita sangat-sangat beruntung mendapatkan seorang Joan Garcia hanya dengan mahar 25 juta pound sterling. Itu benar-benar range keeper top yang sangat-sangat murah sekali. Barcelona benar-benar beruntung punya Joan Garcia. Ini kalau belakangnya masih Szczęsny atau siapa kemarin, Inaki Peña atau bahkan Marc-Andre ter Stegen, itu udah nggak tahu udah berapa gol yang sudah tercipta ke gawang Barcelona. Di luar rapuhnya back atau defensif Barcelona yang seperti itu, kita masih memiliki tembok, satu-satunya tembok yang menjaga kita selalu dalam keadaan walaupun tidak clean sheet, tapi at least Joan Garcia banyak sekali membantu Barcelona untuk memenangkan Liga, terutama menjaga kontribusinya di bawah mister gawang Barcelona. Luar biasa penampilan Joan Garcia semakin hari demi hari ini. Lalu kita lanjut ke backnya. Tadi malam Hansi Flick lagi-lagi memainkan Pau Cubarsí yang kemarin di pertandingan kemarin sudah dicadangkan. Tadi malam memainkan Cubarsí dan juga Eric Garcia. Menurutku tampil lumayan solid. Ini highlight defensif kembali seperti musim lalu. Works lagi, nggak tahu ini ada apa yang sudah diterapkan Hansi Flick kepada back-back Barcelona, karena back-back Barcelona ini sekali lagi menjadi titik lemah FC Barcelona musim ini. Seringkali kita kebobolan dengan cara yang sangat-sangat mudah dibobol. Lalu ada Koundé dan juga Balde. Lagi-lagi yang kita soroti yaitu back kiri, wing back kiri Barcelona yaitu Balde. Ini nggak tahu Hansi Flick ini maunya apa, karena kemarin dia sudah kayaknya sudah menemukan formula back yang tangguh di bawah Joao Cancelo kemarin di pertandingan kemarin. Tapi tadi malam Hansi Flick sekali lagi mencoba Alejandro Balde, dan alhasil back sayap kiri Barcelona itu menjadi titik lemah Barcelona dan sering banget dieksploitasi, terutama Balde. Balde ini tipikal yang maju itu udah nggak tahu mau ngoper kemana. Pokoknya sprint, maju, intercept cepat, terus bingung dia sampai depan tuh bingung mau ngoper ke siapa, nggak tahu, dia bingung. Ini Balde sekali lagi, tanyalah abang-abangan sama Joan Cancelo itu, tanya. Kemarin Joan Cancelo sudah memberikan 10 SKS bahkan kepada Balde, tapi nggak tahu Hansi Flick kenapa tadi malam mencoba Balde lagi dan mencadangkan Joao Cancelo. Apakah Joao Cancelo sedang dipersiapkan untuk lawan Atletico nanti, kita nggak tahu lagi. Tapi untungnya kita tadi malam menang dan hanya kemasukan 1.
Lalu kedepannya lagi ada Bernal dan juga Olmo. Ini tadi malam Bernal ini udah mulai dikasih menit bermain oleh Hansi Flick. Ini semoga Hansi Flick pintar memanage seorang Marc Bernal ya. Tadi malam Doi sudah dipasang sebagai starting line up dan memainkan laga dari pertama. Ini bagus sekali untuk Bernal karena kita tahu tadi malam Bernal tampil luar biasa sebagai stopper Barcelona, sebagai orang pertama yang memutus serangan dari musuh. Bernal tampil luar biasa, semoga ini bertahap akan mengembalikan performanya 2 tahun yang lalu, karena kita lihat potensi seorang Bernal ini menjadi sosok pengganti Sergio Busquets. Gila sih Bernal sih, ini bagus untuk Hansi Flick untuk memanage, dikasih tahap per tahap untuk memainkan seorang Marc Bernal agar kembali ke performanya yang 2 tahun musim lalu. Dani Olmo sering sekali menjadi catatan karena Dani Olmo ini sangat-sangat telat untuk berpikir. Aku melihat Dani Olmo kok apa ya, setiap bola dikasih dia tuh dia delay dulu, berpikir dulu dan akhirnya kerebut. Jadi sepersekian detik itu Dani Olmo sangat-sangat telat untuk membagi bola ke teman-temannya, mendistribusikan bola ke teman-temannya. Aku lihat sering sekali bola ketika sudah sampai ke Dani Olmo delay, lalu alhasil kerebut oleh pemain-pemain Villarreal. Maju lagi ke depan ada Rapinya, lalu ada Fermin, ada Yamal. Kita bahas dulu di Rapinya. Rapinya tidak memberikan kontribusi gol, tapi teman-teman, penampilannya harus kita apresiasi ya. Karena Rapinya tadi malam benar-benar memberikan fighting spirit yang luar biasa, mencontohkan gimana apa yang dimau oleh seorang Hansi Flick, pressing ketat, terus intensitas tinggi. Tadi malam Rapinya benar-benar melaksanakan hal itu. Walaupun ada catatan gol yang pertama Villarreal itu disebabkan oleh Rapinya yang telat naik karena center back Barcelona sudah memasang pembatas untuk bola-bola yang pentalan, tapi Rapinya masih di belakang. Itu bukti kalau Rapinya itu emang kalau attacking dia ikut attack, kalau defense dia total defense. Itu gila. Kalau ada miss ya tadi malam, tapi nggak apa-apa. Itu emang benar-benar menunjukkan jiwa petarungnya dia, fighting spiritnya dia itu benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar menjalankan apa yang dimau oleh seorang Hansi Flick. Lalu kita ke tengah lagi ada Fermin Lopez luar biasa, seorang standar attacking midfielder walaupun dia tidak berkontribusi dalam skor kali ini. Walaupun dia tidak ngegolin, tapi kontribusinya dalam golnya Yamal dan juga build up serangan Barcelona itu benar-benar dimulai dari seorang Fermin Lopez yang beberapa kali turun ke bawah, mengalirkan bola ke depan ke Lamine Yamal, ke Rapinya, membagi ke para penyerang-penyerang. Itu peran seorang Fermin Lopez menjalankan perannya sebagai attacking midfielder itu sangat-sangat luar biasa dan patut untuk diapresiasi. Salah satu penampil terbaik, player terbaik tadi malam ya menurutku Fermin Lopez, karena Doi ini benar-benar menjadi sosok yang mengerikan ketika Barcelona sedang memegang bola untuk menyerang. Fermin Lopez standar attacking midfielder, aku bisa kasih julukan itulah, Fermin adalah standar attacking midfielder modern. Lalu depannya ada Ferran Torres ya, kita nggak bisa berharap ya Ferran Torres tadi malam ya seperti itu, banyak sekali peluang yang dibuang oleh Ferran Torres. Aku jujur starting line up keluar itu aku masih was-was karena kita melawan nomor 3 puncak klasmen yaitu Villarreal. Dan starting line up-nya ada Balde dan juga King Ferran. Siapa yang nggak takut coba, jarak 1 poin sama Madrid. Siapa yang nggak takut? Tapi untung tadi malam kita berhasil menang dan mengokohkan posisi kita di puncak klasemen. Lalu kita bahas lagi bintang Starboy pada malam hari ini. Mencatatkan hat-trick pertamanya di usia yang masih sangat belia, 18 tahun. Menjadi satu-satunya pemain termuda yang sudah berkontribusi 100 gol. Menjadi the most success dribble di 5 liga top Eropa, melampaui Neymar, The Last Jogo Bonito, dan juga seorang Lionel Messi. Menjuarai Euro
Lalu apa ya Ki? Menjadi juara back to back player muda terbaik Copa Trophy. Siapa lagi kalau bukan the one and only Prince Lamine Yamal. Ini gila, kita udah nggak bisa kehabisan kata-kata ya. Seorang Lamine Yamal, bocah yang masih sangat muda, 18 tahun loh. Kalian 18 tahun ngapain coba? Doi ini sudah menangkan semuanya. 18 tahun sudah menjadi tulang rusuk seorang klub gede FC Barcelona. Gokil, kita udah kehabisan kata-kata untuk seorang Lamine Yamal ini. Semoga performanya selalu konsisten seperti ini. Plus FYI, dia ini sedang puasa teman-teman. Penampilannya segacor itu. Semoga ini enggak kayak aku takutnya ini Lamine Yamal ini seperti Ferran coba pemain back Madrid itu, back Prancis, Varane itu kan prime ketika doi masih usia yang sangat-sangat muda, dan aku takutnya Lamine Yamal itu seperti ini, dia menuju masa prime-nya ketika masih muda dan nanti umur 25 tahun ke atas tuh sudah habis. Semoga itu tidak terjadi sama Lamine Yamal, karena dia sendiri mengakui setelah konferensi pers yang dilakukan dia kepada media bahwasanya kemarin tuh dia sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat ada di fase yang sangat sulit. Dia ada cedera selangkangan lah, digosipin sering party dan hura-hura lah, digosipin dengan pacarnya bla 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 bla. Banyak sekali tekanan yang dialami oleh seorang Lamine Yamal yang membuatnya tidak happy ketika bermain sepak bola. Tapi katanya akhir-akhir ini dia sudah kembali ke dia yang sebelumnya, yang main nothing tulus, main sepak bola dengan kebahagiaan, dan alhasil kita bisa lihat sendiri seninya di lapangan dia seperti apa. Semoga kita doain aja, semoga dia bisa konsisten dan menjadi pemegang nomor punggung 10 Barcelona selayaknya pendahulunya. Lalu tidak lupa juga seorang magician yang sudah kembali. Gila, aplaus untuk sekali lagi Pedri Gonzalez, tadi malam baru masuk sudah ngasih assist yang menurutku itu gila sih. Itu kalau nggak punya visi yang emang bener-bener berpengalaman dan juga visi yang tepat, umpan asisnya dia tuh membelah seluruh pemain Villarreal, menjadikan Lamine Yamal hat-trick tadi malam. Itu berkat seorang Pedri Gonzalez. Gila Pedri, penampilannya nggak pudar sama sekali, cedera berapa kali pun dia kembali ke lapangan tuh layaknya orang yang nggak pernah cedera, yang sudah sering main. Dia pengatur ritme, orkestrator. Pedri Gonzalez, standard midfielder, the best midfielder in the world menurutku Pedri. Titik, no debat. Pedri Gonzalez. Ada lawan lagi siapa? Vitinha? No. Bellingham? No. Pedri Gonzalez, catat, the best midfielder in the world right now. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman, sudah sangat-sangat panjang kita buat video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, bantu kreator kecil ini untuk bertumbuh. Dan see you in next video. Kita akan melawan second leg, melawan Atletico Madrid di Camp Nou. Kita bersatu seluruh culer seantero jagat raya untuk mendukung. Ini emang sulit, tapi masih possible. Ya, ini emang sulit untuk mengembalikan 4-0 agregat, tapi tidak mustahil. Kita masih bisa, kita masih punya Camp Nou yang mempunyai win rate 100% kemenangan. Semoga Barcelona bisa mengalahkan Atletico dan melaju ke final untuk tetap ada di race treble atau six double tahun ini. Oke, see you in next video. Visca Barca.